Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kami akan berbagi informasi tentang persiapan bagi peternak pemula di dalam memulai usaha ternak sapi. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk peternak pemula yang kami terangkan bersama Mas Nadi di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, Mas Nadi, di sini apa saja yang harus dipersiapkan bagi peternak pemula untuk memulai usaha ternak sapi? Silakan diterangkan. Baik Mas, sebaiknya saya akan menerangkan dulu masalah peternak pemula. Itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ini mohon maaf, bukan saya ini peternak sukses, itu tidak, tapi apa salahnya saya berbagi ilmu, karena saya juga pelaku peternak. Betul. Baik Mas, untuk yang pertama itu yang paling penting, kita itu harus persiapan kandang. Kandang kita itu punya untuk tempat buat kandang atau tidak. Nah, kan video yang dulu itu kandangnya itu kan ada dua jenis, bisa yang terbuka, bisa yang tertutup. Nah, jika kita memilih salah satu, mana yang cocok untuk di sekitar kita? Atau kita itu akan memelihara sapi apa, misalnya untuk penggemukan, atau kita itu akan ngingu babon atau anakan, bakalan, itu kan persiapan kandang itu yang harus dipersiapkan pertama kalinya. Nah, yang kedua, kita itu punya biaya berapa? Anggaran dananya berapa? Nah, kita itu punya duit berapa? Misalnya kita sudah buat kandang, duit kita itu berapa? Nah, kita itu dengan duit yang sekian, kita itu bisa beli sapi berapa? Misalnya sekitar 20-an juta, misalnya kita punya duit 20-an juta, itu sudah bisa dapat babon dua itu. Tapi agak kecil-kecil dua itu. Ya sudah. Untuk ukuran di sini. Untuk ukuran di sini 20-an juta itu udah bisa dapat babon dua. Tapi kalau untuk cari babon yang bagus, itu kalau 20-an juta itu sekitar 15-an juta sudah bagus di sini. Jadi sisa 5 juta. Jadi kan nanggung. Nah, jadi supaya nanggung itu kan juga diperhitungkan lagi, apa kita tambah lagi, sebenarnya nambah 2 juta lagi sudah dapat bakalan kecil. Bakalan kecil itu bisa juga 7 jutaan itu ada. Nah, itu yang kedua, kita itu butuh biaya. Biaya berapa? Kalau biayanya cuma satu babon, ya kita babon aja. Kalau babon misalnya kok kurang marem, babonnya saya di lapangan adanya jelek-jelek, ya beli bakalan aja. Dapat 2 bagus-bagus. 10-an juta bagus-bagus itu bakalan. Nah, itu yang kedua kan biaya. Terus yang ketiga, kita itu memilih pakan ternak. Kita itu meneliti pakanan ternak. Tersedia apa tidak pakanan ternak di daerah kita? Kalau di desa ya jelas tersedia, kalau di desa. Begini Mas, misal bagaimana kan kita kan beli bakalan atau babon itu dari peternak sebelumnya. Iya. Kalau kita ngikut dengan waktu dia makan di awal gitu, jadi kan misalkan mereka itu makan comboran gitu ya. Iya. Terus kita ganti makannya kaul dengan hijau-hijauan. Itu bagaimana? Bagusnya ngikut yang peternak awal kita beli atau kita sendiri yang bikin, mau nentukan mau comboran atau mau makan kaul? Ya, gitu? Kalau itu biasanya kita sulit mendeteksinya Mas. Dulu di sananya dia itu makanan apa? Ya kalau kita tahu yang jual orangnya itu ya. Biasanya kalau di sini kan lewat belantik ini, lewat pedagang-pedagang sapi itu kan di pasar itu kita nggak tahu, atau berarti kita yang nentukan. Nah, kita buat ya sedikit demi sedikit itu. Kita buat comboran ya memang dilatih, perlu latihan. Nah, juga dipertimbangkan masalah pakan tadi ya. Kalau di tempat kita itu tersedia misalnya sentrat, kita onggok juga ada, untuk rumputan hijau kita sudah siap misalnya. Sebaiknya ya penggemukan itu. Kalau kita di rumah itu, di sekitar rumah itu cuma adanya rumput atau jerami, ya
itu babon aja. Laporan. Ya. Kita pelihara babon. Jadi yang ketiga ya, tadi yang ketiga itu Pakannya. pakan. Yang keempat kita itu harus juga jeli di dalam memilih ternak, memilih calon yang akan kita beli itu. Oh begitu ya. Misalnya kita mau milih babon, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri babonan yang bagus. Yang bagus. Ya. Kalau kita mau melihara yang jantan untuk penggemukan, kita juga harus tahu bagaimana ciri-ciri calon yang bisa besar, cepat gemuk, makanannya yang basing-basing doyan, atau yang bakalan juga yang kayak gitu. Kita cari gimana calon yang tidak apa istilahnya tidak konteten. Kan ada juga beli bakalan, wah sapi saya konteten, itu kan karena salah pemilihan. Yang keempat kan pemilihan calon ternak itu tadi. Terus yang kelima, kita itu yang lebih penting lagi kalau sudah punya ternak, misalnya sudah tersedia di rumah, itu lebih penting lagi kita itu punya nomornya Pak Mantri. Oh, nomor HP-nya. Nomor Pak Mantri itu penting sekali. Kita harus catat nomornya Pak Mantri untuk mempermudah pertanyaan atau permintaan kita. Misalnya kita ingin babon ya, untuk biar pas waktu sapi kita tuh minta di B, kita langsung telepon. Ini Mas, referensinya kan apa Pak Mantri? Misalkan ada nomor HP-nya dokter hewan, itu gimana nih menurut sampean? Ya bagus, sama aja Pak Mantri sama dokter hewan bagus. Iya, bagus. Mereka kan tinggal jurusan kan itu, iya, dokter hewan bagian apa gitu kan. Kalau di sini adanya Pak Mantri Mas. Iya, gitu. Kalau dokter hewan misalkan daerah Jawa, daerah iya, kota gitu kan. Kalau di sekitar desa kayak gini Mantri, setahu saya Mantri ya. Jadi yang dokter hewan telepon Mantri ya, harus punya gitu ya. Dokter hewan itu kayaknya jarang ada. Belum saya belum ngerti malah. Kalau Mantri banyak. Mantri banyak. Mudah dekat sini kan tempat kantornya itu, tempat Pak Mantri itu dekat sini. Betul. Jadi ya itu, pertama kandang, yang kedua biaya, yang ketiga itu pakan, yang keempat memilih calon ternak, dan yang kelima itu lahan untuk pakan, yang keenam nomor telepon Pak Mantri. Penting sekali karena banyak sekali yang kita butuh. Misalnya sapi kita sulit melahirkan, nomornya Pak Mantri itu penting. Misalnya sapi kita kembung, langsung aja telepon Pak Mantri. Dia kan nanti akan datang mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Saya kira itu Mas, persiapannya itu sudah mencukupi insya Allah. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan yang sangat detail yang harus kita persiapkan di tempat kita. Itu harus apa langkah-langkah atau persiapan apa saja yang harus kita persiapkan bagi peternak pemula. Terima kasih sudah menonton video sampai di detik ini. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.